Perkenalkan, nama saya adalah Tan Antoni Christian Adi Nugroho. Dengan nomor induk mahasiswa atau NIM saya adalah A11-2019-11676. Di sini saya akan menunjukkan cara pengoperasian dari aplikasi dashboard menu penjualan menu makanan dan minuman yang telah saya buat pada aplikasi Android Studio. Di sini saya akan menunjukkan cara pengoperasian aplikasi dashboard menu penjualan makanan dan minuman yang terdiri dari 6 buah menu penjualan menu makanan dan minuman sebagai berikut. Di sini pada menu penjualan makanan yang pertama terdapat menu penjualan makanan nasi goreng. Dan ketika kita klik, maka di sini terdapat detail rincian dari menu penjualan makanan nasi goreng yang bisa kita lihat sebagai berikut. Di sini akan disuguhkan gambar dari menu penjualan makanan nasi goreng beserta dengan deskripsinya yang terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini juga tertera harga dari setiap porsi pemesanan menu penjualan makanan nasi goreng, yaitu seharga 25.000 setiap porsinya. Dan di sini terdapat kolom menu drop-down yang berfungsi untuk memilih variasi tipe macam jenis pemesanan menu makanan nasi goreng tersebut. Dan di sini ketika kita klik, maka akan muncul 4 buah variasi dari tipe macam jenis pemesanan menu penjualan makanan nasi goreng. Di sini terdapat nasi goreng telur, nasi goreng ayam, nasi goreng sosis, dan nasi goreng bakso. Di sini sebagai contoh, semisal kita memesan nasi goreng sosis. Di bawahnya terdapat keterangan untuk memasukkan jumlah porsi pemesanan menu penjualan makanan nasi goreng. Di sini terdapat 2 buah tombol. Ada tombol plus dan tombol minus. Tombol plus berfungsi untuk menambahkan jumlah porsi pemesanan menu penjualan makanan nasi goreng, dan tombol minus berfungsi untuk mengurangi jumlah porsi pemesanan menu penjualan makanan nasi goreng. Di sini sebagai contoh, semisal kita memesan nasi goreng sosis sebanyak 3 porsi, dan di sini terdapat tombol pesan. Ketika kita klik tombol pesan, maka akan muncul notifikasi pesan melayang yang berupa bahwa kita telah berhasil memesan menu penjualan makanan nasi goreng tersebut. Dan bersamaan dengan itu juga, di sini muncul juga total faktur tagihan harga pemesanan menu penjualan makanan nasi goreng seharga 75.000 yang harus kita bayarkan. Karena harga setiap porsi dari menu penjualan makanan nasi goreng tersebut adalah 25.000 dan kita melakukan pemesanan sebanyak 3 buah porsi, maka di sini harga yang muncul adalah 3 dikalikan dengan 25.000 harga setiap porsinya, dan di sini muncul harga akhirnya yang harus kita bayarkan itu sebesar Rp75.000. Di sini terdapat juga tombol untuk kembali ke halaman menu utama dari aplikasi dashboard menu penjualan makanan dan minuman. Dan di sini ada menu makanan yang kedua, yaitu mie ramen. Dan di sini sama seperti tadi juga disuguhkan dengan gambar menu penjualan makanan mie ramen beserta dengan deskripsinya yang terdiri dari 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini juga tertera harga setiap porsi pemesanan menu penjualan makanan mie ramen, yaitu sebesar Rp45.000 setiap porsinya. Dan di sini terdapat kolom menu deskripsi yang berfungsi untuk memilih variasi dari tipe macam jenis pemesanan menu makanan mie ramen tersebut. Yang ketika kita klik di sini terdiri dari 4 buah variasi, yaitu ada ramen ayam miso, ramen ayam teriyaki, ramen ayam karage, dan ramen ayam kari. Di sini sebagai contoh, semisal kita memesan ramen ayam kari, dan pada bagian jumlah porsi pemesanan menu penjualan makanan mie ramen ini, semisal kita masukkan 2 porsi untuk kita pesan. Dan di sini terdapat tombol pesan. Ketika kita klik, maka sama seperti tadi juga akan muncul notifikasi pesan melayang yang berupa tulisan bahwa kita telah berhasil melakukan pemesanan menu penjualan makanan mie ramen. Bersamaan dengan itu juga, di sini juga muncul total faktur tagihan harga pemesanan menu penjualan makanan mie ramen tersebut sebesar Rp90.000 yang
lakukan perhitungan dari harga setiap porsi dari pemesanan menu penjualan makanan mie ramen tersebut sebesar 45.000 dan kita melakukan pemesanan sebanyak 2 porsi, sehingga di sini berupa 2 dikalikan dengan 45.000 harga setiap porsinya, maka di sini muncul total faktur tagihan harga pemesanan menu makanan sebesar 90.000. Di sini kita akan kembali lagi kepada halaman menu utama dari aplikasi dashboard menu penjualan makanan dan minuman. Untuk menu penjualan makanan yang ketiga ada menu penjualan makanan roti isi daging atau hamburger. Di sini juga akan disuguhkan dengan gambar dari menu penjualan makanan roti isi daging atau hamburger beserta dengan deskripsinya yang terdiri dari 2 buah bahasa, yaitu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini juga akan disuguhkan harga setiap porsi pemesanan menu penjualan makanan hamburger atau roti isi daging ini, yaitu sebesar Rp35.000 setiap porsinya. Di sini juga ada kolom variasi yang berfungsi untuk memilih tipe macam jenis pemesanan menu penjualan makanan roti isi daging atau hamburger ini, yang terdiri dari 4 buah varian, yaitu ada roti isi daging ayam, roti isi daging sapi, roti isi daging sapi asap, dan roti isi jamur. Dan semisal di sini kita memilih untuk memesan roti isi daging sapi atau beef meat hamburger, dan pada bagian jumlah porsi pemesanan menu penjualan makanan roti isi daging atau hamburger ini kita semisal memesan sebanyak 4 porsi, ya, di sini ada 2 buah tombol juga sama seperti tadi, tombol yang plus untuk menambahkan jumlah porsi pemesanan menu makanan dan tombol minus untuk mengurangi jumlah porsi pemesanan menu makanan. Di sini semisal kita memesan sebanyak 4 porsi, kemudian kita klik tombol pesan, dan di sini sama seperti tadi juga muncul notifikasi pesan melayang yang berupa bahwa kita telah berhasil melakukan menu penjualan makanan roti isi daging ini. Kita telah berhasil memesan. Dan bersamaan dengan itu juga di sini muncul total faktur tagihan harga pemesanan menu penjualan makanan roti isi daging atau hamburger ini. Karena harga setiap porsinya adalah 35.000 dan kita melakukan pemesanan sebanyak 4 porsi, maka harga akhir yang harus kita bayarkan adalah sebesar 4 dikalikan dengan harga setiap porsinya, yaitu Rp35.000. Maka di sini muncul tertera grand total dari semuanya yang harus kita bayarkan adalah sebesar Rp140.000. Di sini kita akan kembali lagi ke halaman menu utama dari aplikasi dashboard menu penjualan makanan dan minuman. Untuk menu penjualan makanan yang keempat, di sini terdapat makanan kebab. Dan di sini sama seperti tadi juga disuguhkan gambar dari menu penjualan makanan kebab beserta dengan deskripsinya yang terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini juga tertera harga setiap porsi pemesanan menu penjualan makanan kebab ini, yaitu seharga Rp25.000 setiap porsinya. Dan di sini juga terdapat kolom variasi yang berfungsi untuk memilih tipe macam jenis pemesanan menu penjualan makanan kebab ini. Di sini terdapat 4 variasi, yaitu ada kebab daging ayam, kebab daging sapi asap, dan kebab sosis. Di sini sebagai contoh kita akan memesan kebab daging ayam. Di sini sama seperti tadi juga terdapat jumlah porsi pemesanan menu makanan yang bisa kita isikan dengan menggunakan 2 buah tombol, yaitu ada tombol plus untuk menambahkan jumlah porsi penjualan makanan atau tombol minus untuk mengurangi jumlah pemesanan menu makanan. Di sini sebagai contoh kebab daging ayam ini kita akan memesan sebanyak 3 porsi. Dan di sini ada tombol pesan. Ketika kita klik, maka akan muncul notifikasi yang bertuliskan
bahwa kita telah berhasil melakukan pemesanan menu makanan kebab ini. Karena harga setiap porsinya untuk menu makanan kebab ini adalah sebesar Rp25.000 dan kita telah melakukan pemesanan sebanyak 3 porsi, maka di sini total faktur tagihan harga yang harus kita bayarkan atau grand total dari seluruh makanan yang kita pesan pada menu penjualan makanan kebab ini adalah sebesar Rp75.000. Di sini kita akan kembali lagi kepada dashboard menu penjualan makanan dan minuman. Di sini menu penjualan minuman yang kelima ada menu penjualan minuman es teh. Di sini akan disuguhkan juga sama seperti tadi gambar menu penjualan minuman es teh beserta dengan deskripsinya yang terdiri dari 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini juga tertera harga setiap porsi pemesanan minuman penjualan es teh di sini dengan harga setiap porsinya adalah sebesar Rp5.000. Di sini juga terdapat kolom variasi untuk pemesanan tipe macam jenis menu minuman es teh ini. Di sini terdapat 2 macam variasi tipe macam jenis minuman es teh ini, yaitu ada yang mengandung takaran gula biasa dan yang mengandung takaran gula sedikit. Di sini sebagai contoh kita akan memesan yang mengandung takaran gula sedikit. Kita akan melakukan pemesanan menu minuman es teh ini sebanyak 5 gelas atau 5 porsi. Dan kemudian ketika kita klik tombol pesan, maka sama seperti tadi akan muncul notifikasi pesan melangnya yang bertuliskan bahwa kita telah berhasil melakukan pemesanan menu minuman es teh ini. Bersamaan dengan itu juga, maka akan muncul total faktur tagihan harga pemesanan menu minuman es teh ini, dikarenakan harga setiap porsi dari pemesanan menu minuman es teh ini adalah sebesar Rp5.000 setiap gelas atau setiap porsinya. Dan kita melakukan pemesanan sebanyak 5 gelas atau 5 porsi, maka di sini muncul total tagihan harga terakhir dari pemesanan menu minuman es teh ini adalah sebesar 5 dikalikan dengan harga setiap gelas atau setiap porsinya, yaitu sebesar Rp5.000, maka grand total terakhir adalah sebesar Rp25.000. Kita akan kembali lagi kepada dashboard menu penjualan makanan dan minuman pada halaman menu utamanya, dan pada bagian menu yang terakhir di sini terdapat menu penjualan minuman es jeruk atau jus jeruk. Di sini pada menu penjualan minuman jus jeruk ini sama seperti tadi juga akan disuguhkan dengan gambar menu penjualan minuman jus jeruk beserta dengan deskripsinya yang terdiri dari 2 bahasa, yaitu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini juga disuguhkan harga setiap porsi pemesanan menu minuman jus jeruk ini dengan harga Rp10.000 setiap porsi atau setiap gelasnya. Di sini juga terdapat kolom variasi untuk memilih tipe macam jenis pemesanan menu minuman jus jeruk ini yang terdiri dari 2 variasi, yaitu mengandung takaran gula biasa dan mengandung takaran gula sedikit. Di sini sebagai contoh, semisal kita akan memesan yang mengandung takaran gula biasa. Di sini kita juga akan memasukkan jumlah porsi pemesanan menu minuman sama seperti tadi. Di sini juga disuguhkan 2 buah tombol, yaitu ada tombol plus yang berfungsi untuk menambahkan jumlah porsi pemesanan menu minuman jus jeruk ini, dan tombol minus yang berfungsi untuk mengurangi jumlah porsi pemesanan menu minuman jus jeruk ini. Sebagai contoh di sini kita akan memesan sebanyak 7 gelas atau 7 porsi, kemudian kita klik tombol pesan atau order di sini. Dan di sini akan muncul notifikasi pesan melayang yang bertuliskan bahwa kita telah berhasil melakukan pemesanan menu minuman jus jeruk ini.
Bersamaan dengan itu juga, maka di sini juga muncul total faktur tagihan harga pemesanan menu minuman jus jeruk ini. Karena harga setiap gelas atau setiap porsi dari menu minuman jus jeruk ini adalah sebesar 10.000 dan kita telah memesan sebanyak 7 gelas atau 7 porsi, maka di sini akan disuguhkan grand total untuk menu minuman jus jeruk ini adalah sebesar Rp70.000 dengan perhitungan 7 dikalikan dengan harga setiap porsinya yaitu 10.000 untuk setiap gelas atau setiap porsi dari menu pemesanan minuman jus jeruk ini, maka di sini muncul harga yang harus kita bayarkan yaitu sebesar Rp70.000. Kemudian di sini kita akan kembali lagi ke halaman menu utama dari dashboard menu penjualan makanan dan minuman. Cukup sekian. Di sini saya telah menunjukkan cara pengoperasian dari aplikasi dashboard menu penjualan makanan dan minuman yang telah saya buat di aplikasi Android Studio. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau tindakan saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya.